Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam jumpa, salam kenal dengan channel saya TRS Voice. Video kali ini saya mau membahas tentang YouTuber pemula. Tentang YouTuber pemula kaitannya dengan saling subscribe atau salsub, kemudian minta subscribe teman dan saudara. Menurut saya, berdasarkan pengalaman saya, itu tidak efektif. Tidak efektif artinya tidak membantu kita untuk mendapatkan rekomendasi, tidak membantu kita untuk membantu ditemukannya atau algoritma YouTube. Pengalaman saya. Jadi waktu saya membuat channel yang pertama, yang sekarang alhamdulillah sudah sukses walaupun baru 6.000 subscribe. Walaupun 6.000 subscribe ya. Jadi pengalaman saya dulu karena memang belum tahu, jadi YouTuber ya saling salsub, mengikuti teman-teman, minta kepada teman, sahabat, dan lain sebagainya. Alhasil apa? Salsub itu setelah itu tidak mungkin akan melihat channel Anda lagi. Teman-teman yang kita mintai subscribe juga tidak melihat lagi. Padahal namanya channel itu berjalan kalau dilihat orang. Nah, apakah Anda boleh? Monggo saja. Monggo saja. Sekedar salsub itu hanya untuk variasi saja, tetapi yang lebih penting itu bagaimana Anda menjaring penonton alami, orang-orang yang betul menonton dan senang pada konten atau video Anda, dan dia dengan rela mensubscribe, bahkan memberikan notifikasi. Kalau memang itu berarti suatu hari video Anda berada di beranda dia, dikala dia membuka video, membuka beranda, maka akan dilihat lagi. Gitu ya, dilihat lagi. Nah, sekarang begini pertimbangannya. Kalau toh salsub, monggo saja. Tapi kita sambil jalan, sambil mencari penonton alami. Karena begini teman-teman, sebagus apapun video Anda, kalau subscribe-nya masih kecil, biasanya orang, waduh, subscribe-nya baru 200, tidak jadi dibuka. Apalagi thumbnail Anda kurang menarik, ya, baru ditutul videonya jelek, kurang menarik menurut dia, selesai. Banyak tutorial macam-macam, saya malah pusing kepala saya, ya. Begini, sudah begini saja. Oke, saling salsub, yang penting tujuannya untuk performa saja. Performa, misalnya katakanlah sampai salsub sampai monet, misalnya ada beberapa saja yang penonton alami. Setelah monet, jangan bayangkan Anda dapat uang $10 pertama, karena tidak ada yang melihat. Bong itu saling salsub, apakah akan melihat video Anda? Tidak mungkin. Ngopeni channelnya saja dia sulit, ya. Ya, kemudian teman-teman, menurut saya yang paling saya meyakini tentang channel saya yang satu, video Anda itu harus menarik dan orang melihat dengan durasi yang panjang. Syukur bisa di atas 50% rata-rata, tapi itu sulit. Kalau durasi tonton banyak, oh YouTube pakai, oh berarti video ini disenangi orang. Gampangnya algoritma YouTube membacanya seperti itu. Kemudian ditayangkan oleh YouTube.
Jadi kalau kita itu sebaik apapun video kita, kalau YouTube belum memberikan rekomendasi, tidak ada apa-apanya teman-teman. Gitu ya. Jadi caranya usahakan membuat eksperimen video satu, tidak, biarkan saja, tidak usah salsub, tidak usah dilihat. Ya mungkin dilihat sendiri ya, 1-2. Ternyata ada yang menonton 20 orang. Durasinya rata-rata alhamdulillah kalau kemarin 1, berapa menit, 2, sekarang ada 4. Setelah itu pasti YouTube akan memberikan rekomendasi, disebar, bentuknya tayangan. Jadi misalnya begini teman-teman, gampangannya gini. Video Anda dilihat 20 orang. Lihatlah berapa tayangan. Tayangan itu artinya YouTube menyebarkan ke beranda orang. 20, oh kok ditayangkan sebanyak 100, alhamdulillah, ini tanda-tanda channel Anda sudah berkembang. Gitu ya. Kenapa yang melihat hanya 20? Berarti diantar setelah disebarkan ke 100, itu ternyata yang ngeklik hanya orang 20 karena senang dengan thumbnailnya ya. Bahkan akhirnya karena senang dia subscribe. Gini teman-teman, di media sosial itu ada kesadaran orang yang senang media sosial karena merasa terhibur, merasa mendapatkan info, itu dia akan mensubscribe. Itu orang yang sadar sebagai masyarakat media sosial. Oh, bagus, subscribe. Tetapi banyak juga orang yang punya nonton saja, like, nutul kan berapa beratnya. Seperti itu ya teman-teman, seperti itu. Misalnya baru membuat channel, kemudian Anda, ada satu teman saya, ya bayangannya membuat YouTube itu mudah. Membuat channel dengan modelnya sinematik, dengan shooting, mengambil gambar, kemudian diedit, bayar. Setiap video bayar 150 sampai 200. Kita berapa mendapatkan bayaran? Akhirnya 1, 2, 3 sampai 10 video pedot. Karena videonya belum ada yang nonton, sedangkan bayar terus. Nah, kalau bisa dibuat sendiri dulu apa adanya, sambil eksperimen. Oh, ini nggak senang. Saya tidak cocok membuat video seperti ini. Membuat seperti ini. Akhirnya loh, kalau video ini kok langsung dilihat orang banyak, kemudian dilihat di YouTube Studio, durasi tontonnya kok lumayan meningkat. Oh, saya akan membuat video yang model ini. Loh, kok subscribe-nya meningkat alami? Gitu ya. YouTube akan berikan rekomendasi terus. Tambah. Video thread di-upload yang melihat 100 orang dengan durasi rata-rata misalnya 4 menit misalnya. Video itu akan disebarkan. Masalah nanti diklik atau tidak itu urusannya penonton dengan gitu. Sebab menurut saya yang terakhir adalah kualitas video Anda. Karena begini misalnya, dan itu tidak mungkin YouTube merekomendasikan video Anda disebarkan ke 10.000. Ada tayangan 10.000 tayang. Tetapi setelah orang melihat 1, 2, sampai 100 video Anda jelek, tidak ada yang bisa dipaksa. Anda tidak bisa memaksa penonton untuk melihat dengan durasi panjang. Walaupun tolong dilihat biar tidak gagal paham, dilihat sampai selesai dan diberi notifikasi agar nanti Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Itu monggo, itu bahasanya YouTuber ya, itu bahasanya YouTuber ya, begitu ya teman. Kemudian yang berikutnya, channel saya ini tadi saya mikir, saya ingin sharing kepada teman-teman sama-sama YouTuber pemula. Channel saya ini tanpa salsub, channel saya kedua. Kemudian dapat 3.000 berapa itu. Kesalahan saya,
Jadi waktu itu saking semangatnya ada sebuah video itu tidak bagus-bagus amat. Ya, videonya di jalan, sedangkan cara mengambil gambarnya saya goyang-goyang. Waktu itu, waktu kunjungan Presiden Amerika Serikat G berapa itu, G20 ya, di Bali. Kemudian saya rekam, saya edit sedikit, saya beri narasi, kemudian saya upload. Jarak beberapa hari loh, saya kok tidak bisa upload. Saya kok tidak bisa upload video. Ternyata saya buka Google Chrome, bahwa video Anda atas permintaan channel ini dengan email ini, dinyatakan itu video mereka. Video Anda diminta untuk dihapus. Ini, ya channel ini. Kita juga nggak ngerti, saya tidak ngerti kalau seperti itu kan, ya itu baru mulai ya. Setelah itu kena hukuman 3 bulan. 3 bulan itu kok tidak bisa upload, itu harus sekolah, di situ ada petunjuk, Anda harus melihat video ini, kemudian menjawab pertanyaan, akhirnya bisa. Apa hasilnya teman-teman? Hasilnya setelah itu saya upload video itu seperti channel mati. Padahal dulu sudah berkembang, yang melihat banyak sampai 3.000 subscribe, bayangkan. Saya tanya pada teman-teman, memang seperti itu. Jadi channel kalau sudah pernah kena hukuman, berarti walaupun hukumannya selesai, sulit sekali. Akhirnya saya upload, saya membuat video, pokoknya membuat video yang melihat 10, 50, 100 mentok, 50 mentok. Nah, kemudian saya tetap meneruskan channel saya yang satu ya. Kemudian kemarin tuh loh, video saya kok dilihat orang. Dari jam tayang hanya 500, sekarang sudah 2.600 berapa ini? Ya, 2.600 berapa? Alhamdulillah, mudah-mudahan ini berjalan. Tapi di akhir-akhir mungkin Anda melihat channel saya, yang melihat sedikit lagi, tidak tahu saya. Saya tanya kepada teman saya, memang begitu Pak, harus berjuang keras, maka hati-hati video channel Anda jangan sampai menggunakan video orang lain. Kalau memang mau mengedit, harus betul-betul paham diedit. Yang lebih banyak adalah tentang Anda. Jadi misalnya menggunakan berapa detik, Anda menggunakan bahwa video ini hanya sebagai pelengkap saja. Sebab kalau sudah begitu, selesai teman-teman. Secara alami saja, sambil jalan, sambil mempelajari, kalau video Anda misalnya sudah dapat rekomendasi, monet jalan semakin meningkat. Semakin meningkat. Pasti itu. Nah, tapi kalau dari Salsub, jam tayang kita kejar sendiri, seperti yang saya dulu, akhirnya saya juga berjuang yang itu. Monet, bayangan saya setelah monet itu yang melihat banyak seperti channel-channel, tidak ada yang melihat. Padahal video saya waktu itu yang melihat 1.000, 2.000 ya, bahkan ya, karena ya kita lihat sendiri, kita bagikan kepada saudara. Untuk mencapai $10 biar kita gajian setahun baru dapat. Gitu teman-teman ya. Intinya, berarti saya ulang bahwa yang penting performa video Anda, pelajari setiap kali dilihat di YouTube Studio. Oh, video saya ini yang melihat rata-rata sekian. Kalau misalnya ada video yang durasinya panjang, rata-ratanya itu penontonnya mungkin tidak banyak, tapi pasti 1, 2, 3 tiap hari itu ada. Ya, kemudian yang berikutnya begini teman-teman, juga jangan cemas, misalnya video Anda tidak banyak dilihat orang, karena mungkin si YouTube itu melempar kepada orang yang tidak tepat.
Jadi misalnya video tentang si berita saya itu tentang membuat rumah minimalis. Jadi orang-orang yang sering melihat rumah itu mesti dilempari oleh YouTube. Ternyata tidak dilihat karena dia ternyata seneng yang melihat rumah-rumah mewah, mansion, rumah-rumah besar itu. Tetapi kalau kebutuhan pas orang-orang betul-betul yang pengen mendapat informasi tentang rumah sederhana, rumah minimalis, dia akan melihat dengan durasi yang panjang. Salah satu contoh video saya yang di channel saya yang satunya, mulanya yang melihat hanya 100. Kemarin naik terus sampai 6.000. Berarti kan di beranda dilemparkan pada orang yang betul-betul membutuhkan informasi itu. Ya. Tetapi itu adalah video-video abadi. Video-video abadi artinya video itu tidak lekang dimakan zaman, teman-teman. Misalnya tentang rumah minimalis dengan biaya yang terjangkau. Video itu 10 tahun lagi kalau ditemukan masih dilihat orang. Tapi kalau video Anda berita tentang kecelakaan atau berita tentang politik, kalau yang menonton 1.000 orang, sedangkan orang suatu saat menemukan di beranda sudah 1 bulan, berita 1 bulan yang lalu tidak akan dilihat. Jadi itu bukan video abadi, gitu teman. Misalnya saya membuat tutorial tentang cara mengikuti lomba paduan suara. Video itu sudah 2 tahun yang lalu yang melihat hanya 200 berapa gitu. Sekarang ini naik terus. Makanya pilihan membuat video yang insidental yang dilihat orang dalam waktu beberapa hari atau membuat video abadi. Misalnya tentang biaya dan tutorial membuat subtik tank. 10 tahun akan datang, orang menemukan pasti akan dilihat. Demikian teman-teman ya, biar tidak panjang sementara seperti itu. Jadi sharing kita mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam sukses untuk YouTuber pemula. Mudah-mudahan pekerjaan Anda tidak sia-sia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.